Oke, selamat datang proses balancing induktor. Jadi, supaya dua induktor ini dapat bekerja dengan arus yang sama. Untuk induktor 1 terukur 1920 ampere. Kemudian induktor kedua juga kisaran 20 ampere. Sama imbang karena sudah di balancing. Untuk suhunya cek, harusnya juga sama. Ini 42 derajat, yang bawah juga kisaran 42, 43. 42, 43 sama ya. 43 juga atas juga. Itu juga merupakan rahasia kenapa hanya dengan 4 MOSFET dia bisa 100 ampere. 4 MOSFET itu ada 2 channel induktor, jadi 2 paralel MOSFET, 2 paralel lagi untuk menyuplai induktornya. Jadi setiap induktor ini menghandle 50 ampere dan induktor satunya juga 50 ampere, jadi total 100 ampere. Balance. Sebetulnya juga berlaku untuk inverter. Kenapa ada inverter yang boardnya itu kecil, MOSFET-nya cuma beberapa, tapi dia kuat daya besar, tidak harus banyak MOSFET. Nah, itu juga karena desain PCB-nya dia balance arusnya. Ini desain PCB-nya lebih dibalancekan, walaupun arus yang kemakan lebih besar ada pada MOSFET yang sebelah sini, karena MOSFET sebelah sini dekat dengan catu dayanya, dekat dengan ground, dan MOSFET yang sini jauh dengan ground. Otomatis sudah diambil arusnya pada MOSFET yang lebih dekat dengan catu daya. Begitu juga plusnya dari sini. Jadi MOSFET yang kalau di keataskan lagi nanti dirakit MOSFET, nanti MOSFET yang sini akan lebih panas daripada yang ujung sana. Nah, di situ perlu proses balance. Proses balance yang MPPT ini dia menggunakan program. Jadi di dalam programnya ada parameter untuk mengurangi duty cycle pada channel MOSFET yang lebih dekat. Nah, MOSFET yang lebih dekat dengan catu daya, duty cycle-nya atau kinerjanya sedikit dikurangi di bawahnya MOSFET yang lebih jauh dengan catu daya. Di sini hanya kisaran berapa persen, 1-2% aja. Dan cara kedua adalah dengan menggunakan kabel tanpa menggunakan program. Jadi setiap channel ini nanti diberi kabel individual pada output MOSFET menuju ke induktor, namun tidak efisien jika menggunakan kabel. Biasanya ditemukan pada inverter pabrikan, switching misalkan, nih saya perlihatkan. Nah, misalkan inverter switching, ini diberi balancer setiap kabel supaya balance. Diberi setiap kabel individu menuju ke trafonya. Itu untuk memaksimalkan kinerja MOSFET supaya lebih imbang. MOSFET-nya di dalam. Jadi tidak menggunakan jalur PCB. Selain memakan tempat, juga konfigurasi seperti ini dia akan menyeimbangkan kinerja MOSFET satu persatu daripada satu jalur untuk semua MOSFET. Contoh lagi, ini MOSFET kit inverter. Nah, dia juga dibeli jalur supaya balance. Nah, ini sebetulnya jalur untuk membalancekan arusnya. Dia harus tepat berada di tengah untuk terminalnya supaya masing-masing MOSFET itu arusnya sama.
Nah, bisa dilihat juga ini ground dan ini ujung MOSFET, namun ini tetap enggak balance karena kinerja MOSFET-nya bergantian, jadi enggak masalah walaupun groundnya jadi satu, tapi kinerja MOSFET-nya ini switch bergantian. Pertama ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, jadi enggak masalah satu jalur ground karena MOSFET-nya tidak hidup bersamaan. Tapi untuk outputnya dia harus dibalancekan, untuk jalur keluaran harus sama imbangnya supaya 5 MOSFET ini arusnya rata sama, supaya nggak jebol salah satu. Kalau nggak balance nanti yang kerja yang ini dia lebih panas, nanti short, suhunya naik, cuman satu MOSFET aja. Tapi kalau yang belakangnya ini karena sistemnya switch bergantian, jadi gabung jadi satu enggak masalah. Tapi khususnya untuk output ya harus rata output MOSFET-nya. Kalau input source selama PWM-nya berbeda, switch enggak masalah. Sekarang akan saya simulasikan untuk menormalkan tanpa balance. Jadi parameter yang ada di program ini saya nolkan supaya imbang PWM-nya. Nanti hasilnya nggak balance. Ini saya hilangkan untuk mengurangi duty cycle pada salah satu channel PWM yang lebih dekat dengan source. Kemudian saya upload ulang. Kita tunggu beberapa saat. Menunggu proses uploading. Ini uploadernya. Masih loading. Oke, proses upload sudah selesai. Uploadernya sudah off untuk LED-nya. Sekarang saya inputkan panel suryanya. Akan mulai mengisi. Nah, udah 270. Di sini 2 ampere. Di sini 31 ampere, sangat jauh sekali. 31, 32. Di sini induktor satunya cuma 78 ampere. Nah, itu kan nggak balance. Nanti panas salah satu induktor, kemudian MOSFET-nya meletus pada saat ampere maksimal karena tidak sanggup menghandle arus. Kemudian saya normalkan lagi. Ini saya undo, Ctrl Z. Tadi di oke malah lewat. Proses upload lagi mengembalikan nilai value hasil pencarian balancing. Proses uploading. Oke, sudah selesai upload dan upload. Kemudian saya hubungkan panel surya. Langsung cek yang kecil ampernya tadi. Oke, salah ini. Bentar, tadi saya lupa parameter. Oke, ini tadi saya ada salah parameter awalnya tadi. Tapi begitu untuk balancing induktor, nanti akan saya masukkan ke dalam program untuk membalancingnya kalau mau dirakit sendiri dalam board MPPT versi PCB. Tapi kalau sudah balance nggak perlu di balancing karena sudah bagus. Kumparannya, jumlah kumparan harus sama. Panjang kabel juga usahakan sama. Oke, sekian, terima kasih.